Halo guys, kami dari kelompok 4 Biologi, Sosiologi, dan Geografi. Hari ini kita akan ngevlog ke Semedo. Saksikan video ini untuk kelanjutannya ya guys. Dan belum dapat balasan, mudah-mudahan hari ini ada balasannya. Karena izin penggunaan tempat itu langsung ke Museum Pusat di Yogyakarta, dan itu lewatnya email. Jadi di sini Semedo sendiri tidak bisa memberikan izin secara langsung, harus izin di Yogyakarta. Kemudian nanti ketika kalian di kendaraan, tolong oke. Jadi kita udah sampai di makam Amangkurat. Kita akan berdoa bersama dan berziarah. Nah teman-teman, jadi di Amangkurat ini ya kita akan berziarah gitu ya teman-teman. Nah jadi di makam Amangkurat ini adalah Amangkurat ini adalah sosok yang sangat bersejarah di asal usulnya Tegal gitu. Itu Raja Mataram yang keempat. Terus kenapa disebut makam Segalarum? Karena beliau itu dalam perjalanan mau menyerang kepada pihak, dalam perjalanan beliau itu Teman-teman, jadi kali ini saya sudah bersama juru penjaga cagar budayanya makam Sunan Amangkurat di Tegal Arum. Namanya siapa Pak kalau boleh tahu? nama saya Abdus Soleh sebagai pelestari cagar budaya dari Kabupaten Tegal. Juga juru kunci makam sini. Jadi di kesempatan kali ini saya mau bertanya, jadi sejarah kependudukannya di sini itu gimana Pak? Maksudnya Apakah pas ini ditemukan itu sudah ada penduduk asli sini? Apa setelah ada ini baru ada penduduk di sini gitu Pak? kemungkinan sudah ada, itu dalam perjalanan beliau pesan kan nanti dimakamkan di Tanah Bo Arum dekat gurunya beliau. Jadi dulunya sudah ada gurunya kan di sini, sudah ada kehidupan. Kemudian pesannya itu nanti seandainya meninggal di makam di Tanah Bo Arum yang dekat makam gurunya beliau. Kemungkinan sudah ada kehidupan. Ya. Berarti intinya di sini itu sudah ada kehidupan, cuman mungkin masih sedikit gitu Pak. Ya sudah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Nah, sekarang kita udah ada di Museum Situs Semedo ya teman-teman. Ini terletak di Desa Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Yuk, lihat dulu apa yang ada di Situs Semedo ini. Paham semua ini? Baik, silakan untuk berbaris sesuai dengan kelompok kelas. Di ruang 2, teman-teman.
teman-teman boleh pegang fosil ya. Nanti di ruang 2 ada 2 fosil yang boleh dipegang. Kemudian dilarang membawa makanan atau minuman ke dalam ruang pamer Museum Semedo. Sudah dititipkan semua tadi? Nah, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan ya. Jadi untuk tempat sampah hanya disediakan di halaman museum saja. Ya, bagi teman-teman yang membawa tisu, nanti bisa masukin saku dulu ya kalau sudah dipakai gitu. Takutnya nanti jatuh di ruang. Museum Semedo. Pertanyaan ya, silakan ditanyakan saja. Oke, kita sudah berada di ruang 1. Ya, di ruang 1 ini berkisah tentang pembentukan alam semesta dan lingkungan purba. Jadi teman-teman, nanti kita melihat fosil di ruang 2 dan ruang 3 ya. Nah, kita mulai dari pembentukan alam semesta dari teori Big Bang. Pernah dengar teman-teman? Oke, jadi Big Bang ini adalah ledakan besar atau ledakan dahsyat. Ya, ledakan dahsyat ini terjadi kapan? Sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu di alam semesta ya. Awalnya seperti ini, ada gumpalan superatom berbentuk bola api kecil, kemudian semakin memadat dan memanas, ya, dan meledak secara dahsyat. Nah, kemudian dari ledakan ini, ya, terlempar jauh, ya, dan menjadi, contohnya ada meteor, bintang, dan juga planet, termasuk yang kita tempati ini, bumi. Jadi ternyata hasil dari ledakan Big Bang atau ledakan besar tadi. Tetapi teman-teman, prosesnya sebenarnya dari seperti ini ya, dan ini lama sekali. Jadi kalau kita lihat 13,7 miliar tahun. Tapi kita singkat ya. Ya. Ini namanya Bima Sakti. Betul, di galaksi Bima Sakti ini planetnya banyak, termasuk yang kita tempati itu bumi ya. Dan tadi ada Merkurius, kemudian Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Plutonya mana? Ya, jadi sekarang tidak disebut planet ya, karena orbitnya semakin tidak jelas. Dari Pluto tidak disebut planet. Kok Pulau Jawa dulu lautan, sekarang jadi daratan? Itu karena beberapa mekanisme alam, karena pergeseran lempeng tektonik ya atau bumi, ya, kemudian karena fluktuasi atau naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan karena kutub ya atau salju atau es mencair ya. Nah, jadi gambarannya itu dasar laut ini terangkat ke atas teman-teman. Pulau Jawa menurut para ahli menjadi daratan dimulai dari Jawa Barat, jadi terangkat ya. Kemudian ya, jadi dulu Jawa masih di bawah lautan. Itu bukan hanya teori ya, sudah dilakukan penelitian. Oke, buktinya apa ya kalau Semedo ini dulunya laut gitu. Nah, teman-teman nanti di ruang 2 bisa melihat fosil hewan laut yang ditemukan di hutan Semedo. Ya, sebelah museum ini adalah hutan ya. Dan ternyata di sana banyak ditemukan fosil hewan laut kerang ada, terumbu karang ada ya. Oke. Homo erectus mulai meninggalkan Afrika dan mencari lingkungan yang dapat memberikan mereka sumber makanan dan habitat yang nyaman. Terdapat jalur-jalur yang teridentifikasi selama Homo erectus menyebar atau bermigrasi dari asalnya, yaitu yang pertama dari Afrika ke Eropa. Migrasi dari Afrika ke Eropa ini terjadi ketika Afrika dan Eropa masih menjadi satu daratan sekitar 1,8 juta tahun yang lalu pada masa Perpindahan manusia purba Homo erectus dari Afrika ke Asia, termasuk dari Afrika ke Indonesia. Ini kita fokusnya Homo erectus ya teman-teman, karena manusia purba kan jenisnya banyak gitu ya. Oke, jadi kalau saya misalkan nih teman-teman sekarang mau ke Afrika atau ke Eropa ya, itu kan nggak mungkin naik mobil ya, lewat jalur darat ya. Di situ harus misal nih ini menggambarkan kawasan hutan Semedo. Jadi kalau ada yang tanya nemu fosilnya di mana, yaitu di hutan Semedo. Apakah menggali
arkeolog memang mereka harus menggali atau disebut ekskavasi ya. Tapi karena lokasi ditemukannya fosil ini di hutan Semedo, sedangkan hutan Semedo dikelola oleh perhutani, jadi siapapun termasuk penemu tidak boleh menggali secara bebas. Nah, kalau peneliti atau arkeolog mereka izin ya kegiatan. Nah, kalau Pak Dagri atau teman-temannya gimana pas nemu fosil di hutan? Kok tidak menggali bisa nemu fosil? Nah, beliau menemukan di pinggir-pinggir sungai atau di tepi ketika ada erosi gitu. Nah, dan desa Semedo di sini, museum kita di sini ya teman-teman. Ini sungai. Ini sungai ya. Kita lihat nih perbukitannya ya. Dan yang di atas itu nah ini ditemukan di hutan Semedo dari sejak zaman purba ya. Usianya mereka hidup kisaran sekitar 700.000 tahun, sama dengan seperti perubahan apa ya yang terjadi di masyarakat Semedo dengan adanya Museum Semedo ini. Jelas sangat banyak sekali perubahannya ya, terutama dari infrastrukturnya. Kemudian dengan adanya Museum Semedo sekarang benar-benar sudah diperhatikan, dibuatkan jalan yang bagus, ada lampu jalan. Dari kesehatannya juga ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal kemudian membuatkan MCK di sekitar warga Museum Semedo, tujuannya yang tidak mengganggu lingkungan. Ya, kemudian dari segi ekonominya, yang dulu di sekitar museum ini dulu pekarangan, nggak ada yang dagang ya. Sekarang banyak masyarakat yang bikin warung di pinggir jalan. Jadi di sini sangat berdampak baik buat masyarakat Semedo. Ada yang Banyak. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah selesai kunjungan di Semedonya ya. Ini sekarang kita waktunya istirahat dulu. Ya, capek lah ya. Muter-muter dari tadi jauh. Juga udah banyak yang menanyakan sesuatu yang menarik pertanyaannya. Jadi jangan kalah dengan rombongan yang sebelumnya. Oke? Nah, sebelum kita menonton video, mungkin dengan suasana yang gelap, Pasir bawah atau sekitar 1,8 juta tahun yang lalu tertutup oleh endapan vulkanik. Perbukitan bergelombang adalah ciri morfologinya. Berbatasan dengan dataran aluvial pantai utara Tegal, sekitar 15 km di sebelah timur Selawi, terdapat kemungkinan bahwa bersama dengan Cijulang, Purpun, Bumi Ayu, dan Aji Barang, daerah penemuan fosil di Desa Semedo merupakan batas Pulau Jawa bagian barat pada akhir kala Pliocene, ketika Jawa Oke teman-teman, kita sudah sampai kembali di sekolah kita tercinta Semanduk ya guys. Nah, segitu saja video vlog hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.